kepemimpinan dan berpikir sistem. Kita mulai ya. Sekarang kita akan membahas mengenai Jenderal Sudirman. Yang pertama yaitu profilnya. Beliau memiliki nama lahir Raden Sudirman dan memiliki nama lain Jenderal Sudirman seperti yang kita kenal saat ini. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 24 Januari 1916. Lahir di Desa Bodas, Karangjati, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Jenderal Sudirman meninggal di Magelang pada tanggal 29 Januari 1950 di usia 34 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Beliau berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam. Pekerjaannya pada masa itu yaitu sebagai Tentara Nasional Indonesia. Jenderal Sudirman memiliki seorang istri bernama Alfiah, yang kemudian dari pernikahannya itu beliau dikaruniai 9 orang putra dan putri yang terdiri dari 4 orang putra dan 5 orang putri. Jenderal Sudirman memiliki seorang ayah bernama Karsid Kartawiraji dan ibu yang bernama Sia. Jenderal Sudirman memiliki saudara laki-laki bernama Muhammad Samingan. Selama dinas kemiliterannya, Jenderal Sudirman mengabdi selama 1 tahun di bawah Jepang sejak bergabung menjadi anggota Tentara Peta dan kemudian mengabdi pada Indonesia setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Selama itu, Jenderal Sudirman bertugas sebagai TNI Angkatan Darat. Saat meninggal, beliau berpangkat Letnan Jenderal yang kemudian mendapat penghargaan berupa pangkat Jenderal di tahun 1950. Jenderal Sudirman mengomandoi Tentara Peta Banyumas, Divisi 5 TKR Banyumas, dan pernah menjabat sebagai Komandan Batalion di Kroya. Beliau ikut berjuang di Perang Revolusi Nasional Indonesia dan mendapat penghargaan Pahlawan Nasional Indonesia. Sudirman diadopsi oleh Cokro Sunaryo, yang tak lain adalah pamannya sendiri yang bekerja sebagai camat. Beliau dibesarkan dengan cerita kepahlawanan dan juga Sudirman sangat taat dalam beragama serta menjadi aktivis pemuda Muhammadiyah. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki pada sejarah kepemimpinan dari Jenderal Sudirman. Pada sejarah kepemimpinan dari Jenderal Sudirman itu sendiri yaitu ketika pendudukan Jepang, beliau masuk Tentara Pembela Tanah Air atau yang disebut PETA di Bogor setelah tamat pendidikan menjadi Komandan Batalion di Kroya. Selanjutnya, setelah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR itu terbentuk, beliau diangkat menjadi Panglima Divisi 5 di Banyumas dengan pangkat Kolonel. Pada konferensi TKR pada 2 November 1945, beliau diangkat menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Pada 18 Desember 1945, beliau diberikan pangkat jenderal dan beliau adalah Panglima sekaligus jenderal pertama dan termuda di Republik ini. Ketika agresi militer II di Belanda, beliau dalam keadaan sakit, tetapi beliau tetap memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda melalui perang gerilya dan cara ditandu.
pada tanggal 29 Januari 1950 pada usia 34 tahun di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semapi, Yogyakarta. Kita lanjutkan dengan gaya kepemimpinan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman memiliki tipe karismatik, yaitu banyak kekurangan yang terdapat di dalam diri beliau, akan tetapi pasukan atau prajuritnya selalu mendukung dan mematuhi perintah-perintahnya. Tipe karismatik yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman didukung oleh teori genetik, di mana seseorang dilahirkan dengan membawa sifat-sifat kepemimpinan dan tidak perlu belajar lagi.